Banda Aceh. Oke, ada yang ingat kemarin terakhir belajar sampai mana untuk pemrograman webnya? Ada yang ingat? Terakhir kalau nggak salah yang bikin untuk database yang daftar sama login itu, Sir. Oh, udah pernah login ya, oke. Oke, untuk loginnya udah berarti? Login ke halaman admin udah belum? Atau Belum ya? Saya siap sebentar ya. Yang ini udah belum? Belum? Belum jaga? kalau yang login menu kayaknya nggak tahu ya Yang kalau itu nanti buat ini belum ya? kayaknya belum sih. Belum ya, oke. Oke, seperti ini ya sekarang ya. Oke, saya record dulu. Nanti biar ada materi yang kalian bisa juga ulangi nanti ya. Bentar, sebentar dari recordnya. Recording in progress. Oke, kita lanjutkan. Untuk hari ini kita bahas terkait dengan login ya. Login di sini dalam artian setelah nanti kita bisa login, kita bisa melakukan beberapa hal ya terkait dengan konten manajemen sistem atau CMS. Kemarin kita udah buat menu untuk daftar. Hari ini membuat menu untuk login. Jadi nanti diawali. Ini sebenarnya saya sedikit lompat ya, sedikit lompat. Mulai dari membuat ini ya, membuat halaman adminnya. Jadi yang pertama coba kalian ikuti panduan di sini dulu ya. Coba kalian browsing, saya coba ketikkan dulu alamat webnya di settingan sebentar. Nanti saya coba ini kan ya. Saya coba demokan ke kalian. Bentar ya, saya stop share dulu. Mudah-mudahan bisa diikuti. Yang pertama, silakan browsing ke ini ya, bootstrap.com/tem/sp-admin-2 ya. Ini untuk mempercepat aja, saya tidak membuat halaman adminnya dari scratch atau dari awal, tapi saya menggunakan atau memanfaatkan template yang sudah disediakan ya. Kalian download, di sini ada free download. Oke. Nah, silakan di-download di folder kalian masing-masing. Saya bisa downloadnya di folder download ya, di folder download yang ada di sini. Nama filenya di sini start bootstrap sbadmin2 ghpage.zip ya. Silahkan kalian download filenya. Itu step yang pertama. Ya, ini saya udah ada, nggak apa-apa saya timpa aja ya. Besarnya kurang lebih 6,32 megabyte. Oke. Oke, silakan diproses dulu ya. Saya share di kolom chat ya. Buka website, download ya. Klik apa tadi? Klik free download yang ada di sebelah kanan ya. Klik free download. Ada di sebelah ya, warna merah tuh tombolnya. Kalau sudah, bagi yang sudah, silakan
angkat tangan. Bisa angkat tangan di sini. Ada ini kan ya, ada apa namanya? Oke, satu orang udah, Zakaria udah ya. Yang lain gimana? Lagi yang udah, silahkan download dulu ya. 6 mega kurang lebih besar filenya. Ya, tergantung connection rate ya. Kalau misalnya cepat, ya task name juga udah ya. Baru 2 orang, yang lain gimana? Nih, Mary udah, task name udah tadi ya. Mutiara juga udah. Saya menunggu yang lain. Yang lagi yang udah? Last name udah, Mutiara udah, Prasetyo udah, Nadia juga udah. Ada yang kirim chat. Udah, Pak. Oke. Ilya juga udah ya. Oke, Helen udah. Rasid juga udah. Oke. Yang lain mudah-mudahan juga udah ya. Nggak besar, cuma 6 megabyte. Nah, kalau udah, kalian ke folder di tempat kalian download tadi ya. Kalau saya di folder download, ini dia filenya. Kalau mau cepat sih, diekstrak ya. Ini kita ekstrak filenya, klik kanan, ekstrak all ya, ekstrak all. Nah, saya biasanya nih ya, kalau saya buka kan ini di dalamnya ada folder lagi kan, ya kan ya. Jadi ini klik kanan, ekstrak all, nama file yang terakhir dihapus aja ya, nama start bootstrapnya dihapus aja, kemudian ekstrak. Oke, mudah-mudahan bisa diikutin. Klik kanan filenya, ekstrak all, balik. Jadi jadi satu folder ya, ekstrak all, hapus ini ya, hapus nama start bootstrap ya, klik kanan, ekstrak all, nama start bootstrapnya dihapus ya, kalau di saya kan di download ya, ini dihapus, baru klik ekstrak ya, hapus bagian ya, hapus bagian, baru klik ekstrak. Nah, kalau sudah berhasil diekstrak, dia ada satu folder. Di dalam folder ini ada banyak file kayak gini ya, nggak usah dipusingkan dulu filenya, yang penting ingat aja ini ada folder. Nah, foldernya ini kalian rename ya, folder ini kalian rename, ganti namanya, klik kanan, ini ada filenya ya, tekan F2 di keyboardnya, baru rename menjadi admin ya, bisa diikutin. Ada nama foldernya kayak gini, kalian klik kanan, rename, ganti jadi admin ya.
name folder menjadi admin. Oke. Nah, kalau nanti sudah di-rename, silahkan kalian cut atau pindahkan ya. Copy boleh, cut boleh, terserah. Copy aja biar aman ya. Copy, cari folder project kalian ya. Mungkin ada di C, mungkin ada di D. Kalau saya nyimpannya di D ya. Saya nyimpannya biasanya di D, kemudian sampai P, htdocs ya. htdocs, saya buatnya kemarin di ProWeb 2024 ya. Kalau kalian ya lokasi folder project kalian ya. Nanti pastekan kemari ya, pastekan kemari. Ini saya udah pastekan ya, admin. Oke, saya kirim di kolom chat ya. Copy folder admin tersebut, paste ke folder project kalian masing ya. Sampai sini bisa diikutin atau sudah ketinggalan? Kalau saya terlalu cepat dibilang ya. Sebentar, kayaknya tadi saya kirimkan japri ini tadi ke sini. Oke. Nah, yang terakhir di folder admin ini ada file namanya index.html ya. Di dalam folder admin ada file index.html ganti menjadi index.php. Ini aja ya. Oke. Gitu ya. Rename. Ini saya coba untuk buka dulu ya. Ini saya matikan dulu. Makanya ada nih. Ya, ini jangan diikutin ya. Ini nanti kita ikutin. Maksud saya gini, nanti kita coba buka. Coba stop ya. Oke. Intinya kalian buka lah misalnya di saya localhost /web 2024. Tadi ada folder admin kan ya? Jadi admin gitu ya, /admin ya. Nah, buka kayak gini nih. Ya. Sampaikan error yang di atas ya. Ini error codingan saya nih ya. Kalau kalian harusnya nggak error sih. Ya, silakan coba dulu. Saya hanya menjelaskan nanti kita akan buat login yang nanti masuk kemari ya. Akses di browser. Ya.
Ganti nama web dengan folder project kalian. Oke, harusnya masuk seperti ini ya. Itu sama aja sih index dan PHP dibuat juga sama. Ada bedanya. Ini sampai situ dulu. Kalian coba follow up ya. Ya, setelah ini kita lanjut ya. Bagi yang sudah, kayaknya kalau pakai apa namanya, emoticon ini ya. Pakai emoticon. Tes dulu ya. Sampai tadi yang bisa browsing ke halaman adminnya ya. Kalau sudah bisa silakan raise hand atau mungkin kirim di kolom chat gitu kali ya. Sudah Pak gitu ya. Kalau tadi raise hand kok ada yang tiba-tiba turun, apa sengaja diturunkan. Sudah bisa sampai buka halaman adminnya? Belum? Sudah kah? Atau belum? Nggak ada jawaban. Udah bisa, Sir? Sudah, saya kira udah ya. Yang lain gimana? Ah, yang udah bisa, kalau yang udah bisa coba raise hand ya. Coba raise hand. Kalau ada yang terkendala, silakan ditanyakan. Boleh, dan saya langsung. Terakhir ada nanya, izin Pak, apakah nanti video ini akan di-share? Ya, akan di-share ya. Akan di-share. Nanti bisa cek lagi. Kalau ada yang kurang jelas, bisa dicek kembali ya. Oke. Baru Zaka yang bisa, yang lain gimana? Apakah terlalu cepat saya jelaskannya? Nik Mazlinda, bisa? Raise hand soalnya. Mana yang lain? Nggak bisa atau belum? Rasid, udah bisa Rasid? Rasid bin Rusdi. Bisa ya? Hehe.
Oke, kalau gitu kita lanjut lah ya, nanti nggak terkejar. Nah, ini adalah flowchart ya. Flowchart ini biasanya kalau orang komputer buat program harus buat flowchart dulu, ya, namanya algoritma ya. Jadi sebenarnya nggak cuma anak komputer ya, di beberapa proses ya, bisnis proses juga pakai flowchart. Kalau misalnya kalian ada ngurus SIM atau ngurus surat tertentu di kantor pemerintahan, biasanya pakai flowchart juga ya. Kalau nanti kan kerja di perusahaan besar ya, contoh kayak misalnya di Telkomsel, di Indosat, atau dimanapun, ada namanya SOP. Biasanya SOP itu dibuat dalam bentuk flowchart. Seperti ini ya. Nah, ini menjelaskan tentang alur. Ini flowchart juga disebut dengan diagram alir ya. Alur sistem seperti apa. Mula-mula nanti akan mengisi username dan password. Kemudian setelah itu, saya ambil dulu ininya ya, pointernya. Jadi nanti form, HTML. Kemudian di form tersebut kalian akan menginput username dan password. Dia akan dicek apakah username dan password itu sama dengan username dan password yang disimpan di dalam database, yang disimpan di dalam MySQL atau MariaDB ya. Kalau misalnya sama, maka dia akan masuk ke halaman admin yang tadi. Oke, yang sekarang kita bisa bypass gitu ya. Kita bisa bypass, kita langsung ketik tadi yang set admin langsung keluar halamannya. Tapi nanti enggak, tapi nanti nggak bisa lagi ya, harus login dulu. Kalau misalnya ketemu maka akan keluar pesan kesalahan. Ya, dari halaman admin, kalau nanti mau keluar harus klik logout dulu ya, baru bisa keluar ke halaman depan. Ini kurang lebih gambaran sistemnya secara sederhana seperti ini ya. Nah, yang pertama kita masuk ke username dan password. Ini udah ada ya. Ini udah ada. Kalau kalian kemarin download punyanya Naufal, itu kan ada dua ya. Ada register dan ada index.html. Index.html-nya kalian ganti menjadi ini form login ya. Mungkin saya coba stop dulu. Saya share aja screen saya ya. Di sini ya. Ya. Di sini ada daftar. Ini daftar kemarin ke register.php ya. Nah, login larinya ke login.php. Ini sebenarnya di punya Noval kemarin index.html. Oke, index.html-nya kalian rename menjadi login.php. Paham ya? Jadi kalian bisa cek di sini ya, login.php. Ya, ini lumayan panjang nih scriptnya ya. Kalau bawaannya sampai sini, mungkin ya perlu dicek ini ya, labelnya. Saya nggak tahu defaultnya apa kemarin, email atau username, saya lupa. Coba lihat punya kalian. Di sini username apa email? Sampai dibongkar file masing-masing. Di punya Novel kemarin indeks HTML-nya di sini username atau email. Coba dicek ya. Oke, kita break sebentar, mungkin sekitar 3 menit ya, bagi azan ya. Sebentar ya.
Oke, kalau saya cek bawaannya ini ya, bawaannya email address ya. Ini saya cek, saya buka nih ada HTML-nya, bawaannya email address dan password ya. Jadi kemarin saya minta kan ini karantina menjadi index.php, register jadi register.php ya. Mudah-mudahan yang kemarin belum ini ya. Ini dia ya, file login.php-nya. Jadi coba disesuaikan dengan file saya. Hanya ini aja dirubah ya. Hanya di bagian email address diganti menjadi username ya. Username yang perlu diperhatikan itu adalah ini labelnya, kemudian di bagian name ini ya. Karena ini kaitannya ke variabel. Oke, username, username, name-nya username. Kalau yang di bawah sama aja ya, password, password kalau mau dihapus juga nggak masalah kalau passwordnya. Kalau ini nggak masalah, sama aja ya, name-nya password. Hanya ini yang tadinya email address dirubah ke username. Rasa ini nggak susah, tinggal mengganti labelnya pertama dari email address ke username, kemudian name di sini mungkin email diganti jadi username ya. Saya lihat hasil ininya. Step login, new password. Ya, email. Nah, ini diganti nih. Ya, email address-nya diganti username, kemudian emailnya diganti username. Udah, yang lain boleh diganti ya. Emailnya ganti username aja. Username, username, username. Yang ini tipenya ganti text box ya. Jangan tipenya email ya, tapi text box. Name-nya username. Oke, sama dengan punya saya yang ini. Ya, namanya text box. Ya, yang sudah boleh angkat tangan, tentukan jari. Yang terkendala silakan bisa juga ditanyakan ya. Kalau ada kendala boleh, jangan diam-diam aja, nanti ketinggalan. Ini masih login, nanti kita lanjut lagi ke yang lain ya. Pak, izin Pak, Ya, silakan. boleh lihat struktur foldernya Pak? Dokter folder saya? Ya. Boleh. Ini. Atau mulai dari sini? Iya, coba lihat dari situ Pak. Ya. Ini folder saya namanya Proyek 2024 ya. Di dalamnya ada admin. Ini admin ini yang tadi kita download ya. Yang tadi folder admin yang tadi saya copy paste. CSS, gambar, image, includes, CS, ya. Yang lain ini juga abaikan aja, faktorial. Yang lain file yang kemarin kita buat ya.
ada indeks PHP ya, login, register. Yang BC-BC ini ya IWK ini untuk backup aja sebenarnya. Oke, Iya, Pak. Terima kasih, Pak. ya sama. Nah, kalau misalnya sudah, kalian boleh scroll ke bawah. Ini masih di file login.php ya. Mudah-mudahan bisa diikutin. Ini kemarin tadinya dapat dari mana login.php. Nah, setelah nanti slash form di bagian bawah, ini juga bisa diganti ya. Ini harusnya bukan register HTML. Kemarin sudah kita rename ya, register.php. Kalau saya jalankan kayak gini nih, belum punya akun, misalnya don't have account, create one. Nah, jadi kemarin dia buatnya. Ini juga salah nih kayaknya. Login.o ini udah benar. Ya, login.php. Oke. Nah, setelah slash form, kalau di saya di line 59 ya, ada script PHP yang perlu diinputkan. Oke, ini scriptnya. Ini pelan-pelan ya. Kalian coba ketikkan dulu, nanti saya jelaskan ke kalian ya. Untuk yang pertama, sebenarnya scriptnya udah di sini ya. Ingat ya, setelah slash form, kalian masukkan ini nih. Saya nggak yakin bisa kelihatan. Ini dulu ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ya, silahkan diketikkan dulu. Nanti ini belum bisa dites, masih ada lanjutannya di bawah. Ya. Setelah ini nanti saya jelaskan maksud dari scriptnya ya. Oh iya, satu lagi ada yang kurang. Di bagian formnya tadi kan selain username, tadi kan ini kan ya username. Ini tadi email address ganti username, name-nya username, nya text box, passwordnya tetap nggak perlu diganti. Nah di bagian buttonnya nih, di bagian button login yang ini, itu name-nya dikasih nama btn login. Ya, di bagian button name-nya dikasih nama btn login. Oke. Oke, silakan diketikkan dulu ya. Nanti pelan-pelan, nanti kalau sudah baru saya jelasin.
Oke, sudah? Lama Pak ngetiknya Pak gitu ya? Yalah, saya kopas aja lah ya. Mungkin kalian lama ngetiknya, saya kopas aja. Entar, dari sini sampai sini ya. Saya copy paste, biar kalian nggak capek-capek ngetik, dan mudah-mudahan nggak error. Silakan. Oh, nggak bisa. Panjangan ya. Ternyata di Zoom nggak bisa kopas lewat dari 1000 baris. Oke, saya cicil ya sampai sini dulu. Kelewatan juga. Sini dulu deh. Dari grup WA aja Pak atau enggak? WA, saya nggak punya grup. Atau saya di invite ke grup. Oke, itu part pertama. Ya, saya cicil aja ya. Sebenarnya nggak banyak sih. Oke, bisa 2 part ya. Nggak bisa 2 part. Saya copy dulu sampai sini. Oke, ada 3 part ya. Oke. Oke, saya jelasin dulu. Nanti saya juga demokan ke kalian konsep dari yang namanya session ya. Jadi di sini ada satu trigger. Triggernya itu adalah si tombol tadi ya, tombol login. Kalau kita klik tombol login ini, maka dia akan mengirimkan name dia. Name dia adalah PTN login. Ini ya. Nah, jadi name PTN login ini dikirimkan ya. Ditangkaplah sama si Iset ini ya. Nah, di line 63 ini adalah untuk memasukkan kode dari koneksi.php. Includes koneksi require once includes ini foldernya, folder kita yang ini.
koneksi.php. Jadi dia ngambil isi dari ini ya, isi dari script ini yang tadi require once. Oke. Nah, coba perhatikan koneksi PHP kalian. Kayaknya ini kemarin belum kalian tambahkan ya. Nah, di materi ini nanti ini kita perlu. Jadi coba tambahkan script ini di file koneksi.php. Oke, 3 baris ini aja ya. If iset $session, session start. Oke. Ya, boleh ya ditambahkan di paling atas. Bisa. Di copy ya. Tambahkan kode berikut di file koneksi.php yang disimpan di folder includes. Nanti atas ya. Setelah. Oke. Nah, ini tadi itu dia ngambil karena kita nanti kaitannya mau mengambil data dari database ya. Jadi seperti yang kemarin saya bilang, kita memerlukan koneksi.php. Nanti saya jelaskan fungsi dari session tadi ya. Nah, kemudian di bagian sini ada if is at btn login tadi ya, triggernya tadi yang kalau kita klik tombol btn login, klik tombol btn login yang ini, tombol login, dia mengirimkan name-nya yaitu btn login. Nah, kalau misalnya ada nilai yang dikirimkan itu btn login, maka tampunglah isian dari username ke variabel user login dan isian dari password ke dalam pas login. Intinya gini, kalau saya isi di sini namanya Budi, kemudian di sini rahasia ya. Kata Budi ini disimpan di variabel user login. Kata rahasia yang di sini disimpan di variabel pas login. Jadi user login sekarang namanya Budi, isinya Budi ya. Pas login isinya rahasia. Nah, kemudian dilakukan query. Ya, ini variabel bebas aja ya. Boleh SQL, boleh kalian buat misalnya cek misalnya, boleh terserah. Namanya variabel bebas. Oke. Perintahnya di sini adalah query-nya adalah select bintang from akun where username sama dengan user login and password sama dengan pas login. Nah, ini nilai user login adalah Budi. Pas login adalah rahasia. Oke. Saya buka dulu PHP Admin ya. My admin. Bentar, kita cek. Kadang-kadang agak lamban ya. Oke, ini dia ya. Database saya namanya MKWU 24 ya. MKWU 24 ini. MKWU 24 ada 2 tabel, tabel akun dan tabel posting. Tabel akun. Oke, nah ini ada ya. Nah, ini saya ada 3 data nih. John rahasia ya. Ini masih plain text ya, John rahasia. Jadi kalau misalnya tadi saya bilang Budi ya, ini saya ganti aja misalnya ini Budi, ini saya ganti misalnya passwordnya rahasia. Ya, jadi kalau misalnya saya masukkan tadi Budi dan passwordnya rahasia, ya query-nya ya, select bintang from akun
where username sama dengan Budi and password dengan rahasia. Kemudian di sini ada variabel query. Ini fungsi dari PHP. MySQL iQuery, koneksi, yang ini ya, SQL yang ini. Ya intinya dia eksekusi lah query ini ya. Query yang select bintang from ini ya, select all from akun. Oke, pasti menghasilkan satu record. Yang diambil adalah record ini. Satu baris code. Record ini ya. ID 4, username Budi, password rahasia, nama Budi Sudarsono, emailnya budiman@gmail.com, alamatnya Jalan Universitas Kampus USU. Ini semua yang diambil. Karena syaratnya memenuhi ya, username Budi, passwordnya rahasia. Oke, satu record ini yang diambil. Oke, if not query atau query-nya salah ya, tidak ada nilai yang dikembalikan, error ya, nanti ada die query gagal. Die ini fungsi PHP untuk memutuskan koneksi ke database. Ya, jadi diputuskan koneksi ke database-nya. Dan nanti akan dijelaskan query-nya kenapa gagal. Ini biasanya terkait dengan nama database-nya mungkin salah, atau nama akun tabelnya salah ya, bukan akun. Mungkin salah ketik dia aku gitu ya. Atau bisa aja di sini bukan akun, tapi misalnya member gitu ya. Ya tergantung tabelnya ya. Jadi jangan berpatokan ke apa namanya, ke script saya ya. Kalian harus sesuaikan dengan tabel yang kalian miliki. Oke, tapi kalau misalnya sama, tabelnya sama-sama akun, ya boleh nanti dicek lagi ya. Atau misalnya kolomnya beda ya, ini ada username, ada password, bisa aja dia buat bukan username, tapi pengguna misalnya. Passwordnya misalnya Sandi, ya. Pastikan lagi di sini strukturnya ya. Kalau struktur saya di sini ID, username, password, nama, email, alamat. Oke. Oke, selanjutnya kalau misalnya berhasil ya, dapat data yang ditemukan itu nggak ada error, dapat ya, maka ini akan kita pecah-pecah menjadi variabel tertentu ya. Di sini ada while, ini perulangan ya, perulangan untuk mengambil masing-masing value dari satu record yang tadi, yang ini. Ya, perintah ini adalah $row, ini variabel baru, boleh baris, boleh bebas terserah kalian nama ininya, nama variabelnya, data juga boleh, boleh aja ya. Bisa saya ganti ini data, boleh juga, nggak masalah. Ya, row sama dengan MySQL iFetch array $query. Ini maksudnya adalah yang satu baris ini akan kita pecah-pecah menjadi beberapa data ya. Untuk user $row username ya, $row username itu dia cuma ngambil ini di Budi. Jadi Budi ini disimpan ke variabel baru namanya $user. Untuk $row password yang ini rahasia itu disimpan ke variabel pass. Ya, jadi nggak bisa langsung ini digunakan. Karena yang dikembalikan satu record utuh ya, satu baris ini. Dan kita perlu pecah-pecah username ke variabel baru, password ke variabel baru. Nggak bisa kita langsung gunakan karena di satu kesatuan. Ya, fungsi inilah untuk memecahnya di MySQL fetch array. Oke, row nama itu ngambil yang ini, disimpan ke variabel baru namanya nama. Ya, email juga sama seperti itu. Oke, kemudian dicek kembali ya dengan menggunakan if. If user login ingat tadi yang kalian input di form ini, form login sama dengan $user tadi sudah dicek ya di Budi ya, yang tadi kita input ya. Dan pas login sama dengan pas, maka akan dialihkan ke admin/index.
Ini tadi yang folder admin ya, folder admin yang tadi kita buat ya, yang kita tadi download dan sudah kita rename dan kita pindahkan ke dalam folder project. Index PHP tadi yang file index HTML diubah ke index PHP ya, dan didaftarkan ke session. Username session, nama session ya, $session username itu user, $session nama itu nama, $session email email ya, dari variabel-variabel yang tadi udah kita pecah-pecah ini, kita daftarkan ke session. Nah, $session ini adalah variabel global yang disediakan oleh PHP, sama seperti kemarin $post, $get ya. Ini adalah $session. Memang disediakan oleh PHP untuk berkaitan dengan session. Session itu ibaratnya gini, kalau kalian pertama kali buka komputer, kalian akan dihadapkan dengan login ya. Masukkan username dan password. Ketika kalian masukkan username dan password, kalian baru bisa mengakses laptop kalian gitu ya. Bisa buka Microsoft Word, bisa buka browser, bisa buka yang lain-lain. Nanti setelah itu kalian matikan komputernya. Nah, itu menghancurkan session. Atau kalian logout keluar gitu ya. Mungkin di komputernya ada beberapa akun. Ya, kurang lebih sama. Seperti itu. Sama juga halnya dengan ketika kalian login email, ya juga menggunakan session. Ya, sebenarnya session ini apa sih? Sebenarnya dia disimpan di server, jadi bukan disimpan di komputer kalian ya. Ini kebetulan aja karena kita buat di localhost, disimpannya di komputer lokal ya. Aslinya dia bukan di komputer yang ini tapi di servernya. Oke. Dia menyimpan data ya, menyimpan data. Contoh, kalau saya apa namanya? Buat suatu variabel ya. Ini misalnya. Ini contoh aja ya. Kita misalnya buat variabel gini. Saya buat variabel tadi nama misalnya. Nama Budiman ya. Nah, ini kalau saya jalankan di browser ya, sesi1.php ya, tak kelihatan kan ya? Kecuali kalau ini kita echo ya. Echo ini baru kelihatan. Nah, nama Budiman ini kalau saya mau panggil ini ya, sesi 2. Intinya gini, username dan password kalian itu selalu diikutkan atau dilibatkan ketika kalian mengakses setiap menu yang ada di komputer kalian. Ya, ketika nanti bukan kalian yang login, ya nggak bisa diakses gitu ya. Jadi kalau variabel ini mau dibawa atau mau diakses ke file yang lain, kemarin kan kalian menggunakan form gitu ya. Inputannya disimpan di inputannya setelah diklik tombol login dikirimkan kan. Nah, kalau tanpa form gimana? Kalau tanpa form kita harus daftarkan ke session. Coba misalnya di sesi 2. Gimana saya ngambil ini masih kosong ya. Dihapus saja begini. Di file yang pertama ada variabel nama ya, Budiman. Gimana saya ngambil nilai variabel ini? Kan nggak mungkin saya echo di sini nama kan ya? Ya kan? Mungkin kan ya? Coba nih, sesi 1 ada variabel namanya nama. Saya echo keluar namanya. Nah, saya sekarang mau echo variabel nama ini di file yang kedua. Bisa nggak? Bisa kan? Coba. Ini saya buka ini ya. Ini sesi 1.
Kalau saya buka sesi 2, undefined variable nama, on line 3. Karena variabel namanya kosong. Terus gimana supaya saya bisa buka di file yang lain gitu? Ini saya buat lagi misalnya sesi 3. Nah, saya buka sesi 3 juga sama. Nggak bisa diambil variabelnya. Nah, makanya ada yang namanya sesi. Jadi sesi itu data yang disimpan di session itu bisa diakses oleh file yang lain, ya. Bisa diakses oleh file yang lain. Jadi caranya gimana? Caranya kayak gini. Caranya di sini kita mulai dulu sessionnya, oke. Kemudian kita daftarkan. Kita daftarkan variabel ini ke dalam sessionnya. Jadi kita kasih kayak gini nih, variabel baru, ya. Oke. Jadi variabel nama ini saya simpan ke session nama. Oke. Nah, ini kalau saya jalankan yang sesi 1 lihat sama, nggak ada bedanya ya, karena kan kita echo yang ini. Tapi isi Budiman ini, isi variabel nama sudah saya simpan di session. Sudah saya simpan di session, ya. Terus gimana Pak cara ngaksesnya gitu? Kalau saya buka di sesi 2, caranya kita jalankan juga sesinya ya. Kita jalankan di sini sesinya, session start, kemudian yang kita echo adalah nama variabel sessionnya yang ini, ya. Oke, kalau kita akses kosong, karena kita belum echo ya. Ini kita echo dulu ya, karena kan ini masih isinya doang ya, belum kita echo ya. Nah, ini baru kita echo session nama ya. Harusnya ini langsung kita echo sih ya. Oke. Ya. Jadi ini sebenarnya kita ngambil dari sesi 1. Oke. Jadi konsepnya gitu, ketika kalian login login di komputer, user dan password itu disimpan di sesi. Ya, pada saat buka Word, pada saat buka browser, sesi itu diikutkan, ya. Sesi itu diikutkan. Oke. Mudah-mudahan bisa kebayang ya. Kalau sesi 3 gimana, Pak? Aksesnya sama juga. Kalian tinggal session start, mulai sesinya, kemudian echo tadi variabel sesinya ya yang kita daftarkan. Session nama tadi ya. Kalau saya buka file yang ketiga juga sama ya. Mungkin saya kasih echo lain kali ya. Ini dibuka di file sesi 3. R. Ini sesi 2, ini sesi 3. Oke, itu penjelasan sesi, nanti bisa kalian pelajari kembali. Intinya adalah eh, terkait dengan login nantinya ya. Terkait dengan login. Yang tadi silahkan dites login tadi ya. Ini udah selesai tadi, kalian copy paste. Ini kalau misalnya tadi udah daftarkan di sesi ya. Ini daftarkan di sesi, namanya juga daftarkan sesi, email juga daftarkan di sesi ya, password juga. Else kalau misalnya nggak ke dapat, maka akan melakukan error ya. Errornya di sini user tidak ditemukan. Ini pakai Bootstrap, alat danger ya.
Di contoh, saya kan tadi punya, saya kecilin dulu ya, punya 3 data ya, John, Jane, dan Budi, ya. Contoh di sini saya login, saya buat di sini asal-asal aja deh, Iwan sebut, kan nggak ada database kan ya. Kita klik login, nah keluar nih keterangan, user tidak ditemukan. Oke, coba tes punya kalian. Asal-asal aja datanya. Keluar nggak keterangan ini? User tidak ditemukan. Ngecek ke database ya. Ini dulu rule-nya berjalan atau enggak gitu ya. Ini aturannya. Nih, yang dia langsung else ini nih. Bisa? Mana nih si cek dulu ya. Udah dites? Nadia, ada Nadia? Nadia bisa nggak Nadia? Lagi dicoba, Pak. Oke. Lanjut, lanjut. Ya, pengujian yang tadi, yang saya buat asal-asal tadi, itu untuk mengakses rule yang ini, yang else-nya ya. Keluar nggak gini? Atau error yang keluar? Ya, kalau error kita bisa cek sama-sama. Livia bisa? Oke. Kalau misalnya benar, contoh di sini tadi apa? Budi rahasia ya. Budi ini rahasia. Harusnya dia masuk ke dalam ini ya. Kalau benar dia akan pindah ke admin index.php. Oke. Nah, pertanyaannya, Pak, ngapain Pak? Capek-capek bikin login. Toh kalau nggak login juga bisa. Caranya tadi gimana? Ini kan ya? Ya kan? Ngapain Pak capek-capek login, tapi kalau bisa di bypass gitu. Nah, kita akan mencegah bypass ini nanti dengan session. Jadi kalau misalnya dia tidak sesuai dengan database ya, tidak didaftarkan di session. Oke, makanya kalian bisa buka file index yang di halaman admin, di folder admin ya. Ada file index. Nah, ini ditambahkan. Ya, ini ditambahkan. Ini saya saja ya. Oke, ya buat di settingan, tambahkan string ini di file index.php yang disimpan di folder admin.
tekan paling atas ya, di atas doctype HTML. Oke. Ya, jadi kalau misalnya salah gitu ya, ini kan ada keterangan ya, balik lagi, require once, yang kedua ini adalah untuk mencek database atau sebagai kunci lah ya, kunci untuk membuka database. Kemudian ini ada keterangan if empty session nama, kalau misalnya kita salah memasukkan username dan password, maka tidak akan disimpan di session, berarti sessionnya kosong. Ya, kalau misalnya sessionnya kosong, maka akan dikembalikan ke login.php. Ini balik lagi, kalian bisa mengarahkan kemana aja. Bisa ke login.php atau bisa ke error.php. Contoh kayak saya buat error.php. Ini satu file yang sebenarnya banyak gambar ya. Gambar kayak gini nih. Ini hidden area gitu ya. Nah, kita bisa alihkan gitu ya. Kita bisa alihkan. Jadi ini misalnya saya buat error.php. Ini saya buat satu folder di dalam folder admin. Oke. Yang ini ya. Kalian bisa buat sendiri nantinya, hanya menampilkan satu gambar. Opsional ya. Boleh dialihkan ke error.php, boleh dialihkan kembali ke login. Contoh saya alihkan ke error.php. Oke. Nah, di sini tadi di file index.php ini udah ada kondisi ya di sini ya. Bahwasanya tidak boleh kosong sessionnya. Kalau kosong, lempar ke error.php. Oke, contoh yang realnya gitu ya. Yang realnya saya bypass. Nah, sekarang gara-gara script ini yang 6 baris ini nggak bisa lagi di bypass. Kalau saya masukkan di sini admin, akan dilempar ke error.php. Bisa masuk, ya. Mau kalian jungkir balik juga nggak bisa ya. Nah, tetap dialihkan ke error.php. Kenapa nggak bisa di bypass? Karena sessionnya kok kosong. Sessionnya kosong. Ya, jadi nggak bisa. Jadi gimana caranya? Ya harus benar, harus login gitu. Harus login. Tadi di sini ya. Ini ada login. Nah, harus login. Loginnya harus benar. Kalau nggak benar, misalnya Budi, passwordnya saya buat asal-asal. Ini tadi yang rule-nya, user tidak ditemukan. Karena nggak cocok antara inputan username dengan password ya. Harus sama. Nah, jadi harus benar. Saya masukkan Budi, ini saya masukkan rahasia. Kalau benar, dia akan pindah ke ini tadi ya. Saya scroll dulu. Tadi di mana? Login ya? Ke sini. Admin.index ya. Kalau benar. Benar tuh. Masuk kemari dia. Oke. Dan kalau kalian lihat, di sini username Budi, rahasia, namanya Budi Sudarsono. Coba ada di pojok kanan. Budi Sudarsono. Di sini. Ya, kalau di tempat kalian mungkin namanya Jondo kali ya. Mungkin, saya lupa. Kayaknya Jondo. Bisa standar tuh kalau untuk template.
Oke, nanti kalian bisa ganti di bagian admin ini atau bagian indeks di echo session namanya ya. Ini kan session nama. eh, di sini nih. Nah ini nih. Kalau di saya line 219 ya. Di bagian nav item user information. Mungkin tadi di sini namanya John Doe ya. Gini kayaknya. Oke gini ya, John Doe. Oke. Jadi kita bisa ganti dengan yang session yang kita daftarkan ya. Dari session yang kita daftarkan ada nama, ada username, apa tadi di scriptnya. Di scriptnya tadi berapa aja? Ini ya, yang kita daftarkan di session. Username, nama, email, password. Jadi bebas, nanti dihapus John Doe-nya, kemudian kita buka PHP, kita cetak sessionnya. Bebas mau cetak dolar session email, boleh. Nanti yang muncul emailnya gitu ya. Tuh, budiman@gmail.com. Cetak namanya juga boleh. Oke. Jadi tergantung siapa yang login nantinya. Kalau saya login nanti pakai nama Jane, maka namanya yang keluar Jendo. Contoh ya, saya logout dulu. Jane, passwordnya secret123. Jane, secret123. Nah, password namanya Jane, Jendo. Oke. Nah, sampai situ dulu. Silakan kalian tes. Kalau misalnya ada kendala, silakan ditanyakan. Ya, kalau misalnya nggak mau ke halaman error, boleh. Tadi saya pindahkan ke halaman dari login ya, login.php. Jadi kalau kita coba bypass di sini, admin, maka langsung masuk ke login ya. Jadi mau berapa kali pun kita coba bypass ke folder admin, dia akan dialihkan atau dicampakkan ke halaman login.php. Oke, silakan dites. Ya, nanti dashboard ini akan kita kita modifikasi dashboardnya, uji rahasia. Ya, kayak saya bisa modif ya. Nanti kalau berikutnya kita buat ini. Ini untuk super admin. Bisa untuk hapus, bisa untuk edit. Ya, nanti next berikutnya. Index. Nah, ada yang terkendala, yang lain-lainnya diabaikan dulu. Ini sebenarnya dashboard cukup kompleks ya. Ada notification, ada message. Ini nanti kayaknya nggak semua kita modif ya.
Bisa diikutin atau kendala? Silakan kalau misalnya ada yang nyangkut. Oke, ya ada power loginnya, ya ini ditambahin tadi di koneksi.php. Ini untuk form untuk loginnya. Tadi yang dimodif adalah email ya. Name-nya diganti username, labelnya diganti username, dan button login dikasih name btn login. Kemudian ini untuk pengecekan apakah username dan passwordnya ada di database atau sesuai dengan database. Ini tadi scriptnya, jawaban panjang ya. Nah, kalau misalnya tidak sesuai, tampilkan pesan kesalahan. Kalau sesuai, masuk ke halaman admin. Jadi saya sudah jelaskan, ini adalah script yang kita letakkan di halaman index PHP di folder admin, gunanya untuk mencegah orang lain untuk bypass. Bypass langsung ke foldernya ya. Karena di sini ada kondisi kalau misalnya session nama kosong, maka pindahkan dia ke halaman error.php atau pindahkan ke halaman yang lain. Silahkan, bebas aja ya. Kalau tadi script ini, kalau kalian lihat, kenapa Pak ada titik-titik ya? Titik-titik ini sebenarnya gunanya untuk keluar dari folder admin. Karena posisi login.php itu ada di folder utama ya, di folder proyek sama saya. Di folder proyek. Ini dia, login.php. Nah, sekarang kondisinya itu kita ada di dalam folder admin. Jadi titik-titik slash ini keluar dari folder admin dan ambil login.php. Sama halnya dengan ini ya. Titik-titik slash keluar dari folder admin, masuk ke folder input, dan ambil koneksi.php. Itu kurang lebih penjelasan untuk yang double dot slash ini ya, atau titik-titik slash. Titik-titik ini maksudnya keluar dari folder. Oke, ini sisa nama tadi yang nama si John Doe. Silakan kalian cari, bisa Ctrl F cari namanya John Doe dan ganti dengan ini ya, PHP Echo sisa nama. Nah, kalau misalnya yang terkait dengan error PHP bisa kalian ganti dengan gambar. Kayak tadi saya buat ini ya, di folder admin, saya buat tadi ada error.php, ini ya, gambar profil dan JPG ya, yang ini nih. Oke, ya simpel aja, kayak gini, satu file HTML dengan gambar, atau kayak tadi, dialihkan ke login.php, boleh, ya, silakan aja, itu bebas aja ininya ya, mekanisme gimana. Oke, nah, yang terakhir, setelah kita masuk ke halaman admin, kita mau logout ya, keluar ya. Session ini sebenarnya cukup kompleks kalau mau dijelaskan. Ini masih session yang sederhana ya. Pastinya sebenarnya nih banyak apa namanya prosesnya gitu ya. Contoh sessionnya itu hanya berlaku misalnya setengah jam. Setelah setengah jam dia wajib login lagi. Itu bisa ya. Kalau misalnya sessionnya nggak pakai waktu, riskan juga untuk keamanan ya. Kadangkala ada orang lupa logout gitu ya. Lupa logout, terakhir eh, dulu ya sering ya di warnet tuh yang sering dulu waktu masih di warung internet orang lupa logout di email gitu ya. Nah, ada orang jahil, oh, ini belum logout nih, ganti passwordnya gitu. Ya, itu kalau
ada orang jahil nih. Nah, kalau misalnya kayak pelatihan-pelatihan, kayak kemarin saya pernah ikut pelatihan di salah satu perusahaan, ya, webnya itu ada waktunya, sessionnya. Jadi kalau kita login setengah jam, langsung putus. Ya miriplah seperti banking ya. Kalau kalian punya internet banking atau punya mobile banking, biasanya sessionnya itu terbatas ya. Paling 10 menit kalian akan terputus ya. Akan terputus, disuruh login, login ulang. Ya. Nah itu dari satu sisi waktu ya. Jadi ada pengaturan waktu di session. Yang kedua, ada lagi yang namanya sessionnya itu hanya single session. Jadi hanya satu user yang bisa login. Ini terjadi di perusahaan-perusahaan di mana masing-masing pegawai udah dikasih username dan password. Jadi kalau misalnya ada username kayak gini nih, contoh ya, ada username misalnya Nazwa, ya, passwordnya misalnya Asia. Nah, si Nazwa login di komputernya. Kemudian namanya Nazwa siapa ya? Mutiara misalnya. Mutiara login pakai akunnya Nazwa. Ada yang sifatnya multi session. Jadi satu akun bisa dipakai rame-rame. Itu multi session. Tapi ada juga aplikasi yang dia cuma single session. Jadi kalau misalnya Nazwa login pakai akunnya di komputernya, terus Mutiara mau pakai akun Nazwa, login di komputer dia sendiri, itu nggak bisa. Ya, nanti ada keterangan tuh sessionnya pakai gitu ya, atau sudah login. Nah itu macam-macam. Jadi sebenarnya cukup kompleks. Ini hanya implementasi sederhana menggunakan session. Nanti diterapkan ke beberapa file yang ada di background ya atau di file admin, di folder admin. Oke, kayak misalnya ini juga sama ya. Saya nggak bisa akses contoh ya akun.php ini. Bentar ya, saya cek dulu di ini. Nanti kita buat itu juga sih. Ini ya. Nah, ini juga saya daftarkan sessionnya gitu. Ini. Jadi nggak bisa di bypass ya. Contoh, ini saya buka akun.php, ditendang ke login ya. Jadi kita nggak bisa masuk ke admin/index.php kalau belum login ya. Kita juga nggak bisa masuk ke admin akun.php kalau belum login. Ya, jadi nanti ada beberapa file yang hanya bisa diakses kalau kita login ya, atau bahasa 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 kerennya. Bahasa ini namanya bisa terautorisasi namanya. Terautentikasi ya, authentication, authentication, autentikasi ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Oke, ya lanjut penjelasannya. Nah, untuk mendestroy logout gampang ya, scriptnya nggak susah. Kalian bisa cari namanya keterangan ini ya, logout ya. Nanti silakan searching di index.php, Ctrl F, logout. Oke, logout. Ini ada keterangan apa? Oh, kalau yang ini untuk menunya ya, menu ini. Saya share screen kan ya? Oke, benar. Untuk loh, saya close ya. Ini ya, di Budi Sudarsono.
ketika saya klik logout, keluar, ini namanya modal. Ya, kalau di Bootstrap ada namanya modal. Nama istilahnya modal ya. Ready to leave, select logout below if you are ready to end your current session. Ya, kalian bisa cari di scriptnya, langsung aja kali ini ya, ready to leave. Oke. Nah, kalau saya klik tombol logout, ini saya linkkan ke logout.php. Ini dia buttonnya ya. Kalau di saya itu line 623. Ya, ready to leave, cari nanti button dengan keterangan logout, href-nya masukkan logout.php. Saya ganti dengan dengan A ya, href biasa. Nggak masalah karena kita pakai kelas Bootstrap ya, BTN Primary. Jadi dia jadi button di sini. Ya, bebas aja kalau kalian mau BTN. Danger, boleh. Jadi kalau nanti diklik logout, dia warna merah. Ya, jadi nggak masalah ini jadi ahref, karena kita pakai kelas BTN Danger, jadi tombol dia ya. Oke, ini cancel, kalau cancel dibatalin. Kalau kita klik logout, akan dikonfirm ya, akan dikonfirm dilempar ke logout.php. Scriptnya gimana Pak? Logout.php. Scriptnya ini, simpel ya. Scriptnya hanya berapa baris nih? Ini saya hapus aja deh, nggak penting juga komentarnya. Ya cuma 7 baris lebih ya. Yang pertama di logout.php, session start untuk ngambil session. Yang kedua ada perintah session destroy, jadi sessionnya dihancurkan. Kemudian dipindahkan ke halaman utama ya. Location titik-titik slash index.php, ini maksudnya keluar dari folder admin dan pindah ke halaman index.php. Berarti kita masuk ke halaman index.php yang di folder utama ya, di folder project. Oke. Ini script dari logout.php. Disimpan di folder admin ya. Nanti dilingkan ya. Saya kirim di kolom chat. Kalau saya klik tombol. Nah, kalau saya belum destroy session, saya bisa pindah ke depan. Ya. Kayak gini. Nah, ini ada satu kelemahan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita login, ini kan harusnya nggak login lagi kan ya? Kan status kita udah login. Ya, harusnya kalau kita udah login, ini bukan kayak gini nih menunya gitu ya. Ini kalau saya bypass, bisa masuk. Karena sessionnya belum di-destroy. Terus sessionnya masih berjalan. Ya, kalau saya logout, saya confirm logout, pindah ke index. Kalau saya pindahkan lagi ke admin, nggak bisa. Karena sessionnya udah di-destroy. Tambahkan ke halaman login. Oke, nanti ini bisa kita ganti ya. Tadi apa? Body, rahasia. Oke, di sini ada akun PHP. Oke, saya bisa ambil ininya ya. Apa namanya? Puff icon namanya ya. Puff icon. Saya juga nggak hafal kodenya ya. Sebentar ya. Akun.php. Free. Terus saya percaya. Index sidebar. Akun.php. Oke, ini dia ya. FA user. Jadi sebenarnya di halaman indeks utama kita bisa kasih apa namanya?
bisa kasih ini, bisa kasih kondisi ya. Kalau dia login, nah ini kalau dia belum login ini yang keluar gitu ya. Jadi bisa aja misalnya saya buka PHP di sini, saya tutup di sini PHP-nya ya. Misalnya saya buat if dollar session nama, if empty ya, if empty dollar session nama, maka ini kita echo ya. Ini saya echo, kita ubah tanda petiknya. Nah, kita pakai petik 2. Oke, kalau misalnya else-nya, saya akan echo ya, ref itu aja deh ya, eee, admin/index.php. Refnya bentuknya icon, icon gambar orang, lihat bisa atau enggak ya. Oke, ini tadi kondisi kalau misalnya saya log out, tulisannya login ya. Kalau misalnya saya login, misalnya Budi, ini rahasia, kalau saya kembali ke halaman depan, halaman ini, tuh belum berubah. Harusnya ini berubah, si login ini ya, harusnya dia berubah. Oke, kenapa nggak jalan? If empty session nama, apa ya, session nama, maka akan dicetak yang ini, ya, else. Nah, ini kenapa nih? Nanti saya coba cek lagi ya. Harusnya ini berhasil ya. Harusnya ini berubah jadi yang ini ya. Berubah jadi icon harusnya nih. Di index dot. Nah, salah saya kan ya? Ini bootstrap website. Enggak ya. Oh, benar. Nah, jalan berarti scriptnya ya. Oke, nanti coba cari tahu apa yang salah di script ininya ya. Kalau saya misalnya echo di sini dollar session nama keluar nggak? Ya, karena kita perlu trial and error. Undefined global variable session in, oh I see, salah saya ya. Kenapa salah? Karena di sini kita belum ada session session start ya. Kita belum ada session start di sini. Oke, makanya dia hilang. Hilang dia ini malah. Oke, ini karena ini nih, hilangnya karena bootstrap-nya nggak ini ya, pop iconnya nggak jalan. Kalau saya hilangkan ini,
Nanti saya coba ambil dari akun ya, ntar ya. Sorry, index. Saya ambil di Fav Iconnya. Ya, ini ada mana dia yang vendor Fav Icon. Nah, ini yang perlu tahu nih, Free Awesome ini ya. Ini saya copy. Ini saya copy ke index. Dia nggak muncul. Oke. Ini sebenarnya admin slash vendor. Admin slash, adakah vendor? Ada ya. Oke, udah aman. Tuh, keluar kan nih. Nah, itu tuh. Jadi kalau saya log out, tulisannya login. Kalau saya nanti statusnya login, uji, rahasia, dan saya kembali ke halaman depan, nggak ada lagi tombol login, ya. Yang ada ini gambar orang nih, ya. Kalau saya klik, dia ke halaman indeks. Ya, whatever, nanti kan bisa ganti ikonnya. Font awesome, ya. Font awesome. Ya, main kode ya. Kalau di sini ada kode apa tadi? Kode FI user, kan ya. Nanti kalian bisa ganti kode yang lain. Saya nggak hafal kodenya, semuanya ada di sini. Di dokumentasinya nanti silakan dicek. Font awesome yang kayak gini itu versi berapa ya? Versi 5. Boleh ya. Nah, ini ada macam-macam ya. Jadi dia mengubah list LI itu menjadi kode. Misal kayak gini nih, FA ID card. Bisa. Tinggal diganti aja ininya. Ya, jadi kalau saya kemari, halaman depan, wah, oh kecil kali ya. Kecil ternyata ya. Nggak ada yang besar ya. Oke, nanti kalian bisa cek lah ya. Ada banyak sebenarnya. Kalau di website Phone Amstelnya biasanya ada ininya, ada ukurannya ya. Kalau saya cek ya. Harusnya ada ukurannya. Dia ukuran yang small, yang large, eh, macam-macam sih. Ya, kelihatan nih apanya. Oke, kalian bisa cek sendiri. Saya sebenarnya juga jarang main-main Phone Awesome. Hanya untuk tertentu aja. Kayak buat ini, saya kembalikan dulu ya. Kayak buat tombol ini, juga pakai Phone Awesome ya. Ini trash, ini edit ya. Jadi kita bisa ganti beberapa keterangan dengan icon tertentu. Oke, itu aja materinya. Saya rasa nggak banyak, tapi ini pun harusnya baiknya dipraktekkan ya. Dipraktekkan, dicoba lagi masing-masing ya. Nah, nanti kalian bisa juga coba latihan ya. Selain tadi pakai username, coba loginnya bisa pakai email gitu. Jadi bisa dua opsi, boleh pakai username, bisa pakai email. Oke. Ini sebenarnya untuk register kemarin ya. Sebenarnya register kemarin kan saya bilang nggak sesimpel yang kita buat ya. Register kemarin nggak sesimpel yang kita buat.
Karena kalau kita misalnya daftar, kita bisa masukkan datanya redundant atau double gitu. Contoh nanti saya buat di sini namanya Budi Rahasia, masih bisa di-input ya. Ya bakalan aneh kan. Sementara di tabel akun ini yang harus unik itu adalah username dan email ya. Nama boleh sama, password juga boleh sama. Tapi username dan email itu nggak boleh sama ya, harus berbeda. Oke, jadi sebenarnya sebelum kalian mendaftar ya kemarin yang register.php dan ketika klik tombol register itu pertama kalian jalankan adalah sama kayak login tadi. Dicek dulu ada nggak username dan email address sudah terdaftar di tabel akun ini. Kalau ada, maka munculkan pesan error gitu ya. Username dan email sudah terdaftar di tabel akun. Kalau misalnya tidak ada yang diinputkan di sini, username dan email address itu tidak sama dengan di database, di tabel akun, maka baru dieksekusi perintah insert-nya, insert into akunnya. Ya. Jadi sebenarnya malah lebih kompleks yang register daripada yang login ya. Ya, lebih kompleks yang register daripada yang login. Oke. Itu aja mungkin untuk hari ini. Next kita masuk update dan delete yang tadi saya udah tampilkan ke kalian. Kalau misalnya kita login, ini ya, nanti bisa diupdate, diperbaharui, ya, dan juga bisa dihapus datanya, ya. Makanya kalau kalian lihat di sini ada bolong-bolong nih, 1, 2, 3-nya hilang. 3-nya hilang karena dihapus ya. Oke, itu aja mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya nggak lama-lama kalau misalnya online, atau nih, mungkin kalian udah ada yang tidur. Ada yang tidur nggak? Silakan. Rasid kalau ada, Jaka, Azwa, Ronald, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ada kendala. Rizky kalau ada silakan. Oke. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan hari ini kuliahnya ya. Akan diulang-ulangi lagi. Nanti rekamannya saya share di kelas usul, silakan di-download dan dipelajari kembali. Sekiranya ada yang tidak jelas atau yang kurang dimengerti, boleh dicatat ya di menit keberapa. Nantinya kalau di recordingnya, silakan disampaikan ke saya. Ya kalau misalnya kalian mau menambahkan saya di grup, boleh-boleh aja. Di grup WA kalian mungkin ada ya, silakan tambahkan boleh, nggak masalah ya. Nanti saya bisa sampaikan info-info tertentu juga di situ ya. Demikian aja, materi nanti saya upload juga di kelas ya. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita atur untuk mengganti pertemuan yang kemarin ya, yang hari ini untuk yang minggu lalu ya. Yang berikutnya nanti mengganti untuk yang Senin kemarin. Oke, masih pening? Oke, nanti dipelajari ulang ya. Eee, saya rasa kalau diulang-ulang sih nggak susah. Tapi begitupun kalau misalnya ada kendala, ada masalah, nggak apa-apa disampaikan aja, ya. Oke, demikian aja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak.
Makasih, Pak. Ya, Salam, terima kasih, Pak. Recording